saya adalah mahasiswa program studi ilmu keperawatan S1 non-reguler lintas jalur umum di Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Nah, kali ini saya hadir kembali, dimana tujuan saya kali ini yaitu untuk mempraktekkan bagaimana sih cara senam hipertensi yang diperuntukkan untuk pasien-pasien atau para penderita penyakit hipertensi. Nah, nanti kalian bisa melakukan senam hipertensi ini di rumah masing-masing ya. Oke, sebelum kita mempraktekkan atau memperagakan senam hipertensi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu dari pengertian apa sih itu hipertensi, apa itu etiologinya, apa itu manifestasi klinisnya, terus bagaimana cara pemeriksaan hipertensi itu, terus pengobatannya seperti apa. Nah, kita akan kupas satu persatu ya. Oke, yang pertama hipertensi. Mungkin udah nggak asing, apa sih itu hipertensi? Nah, untuk pengertian hipertensi tersebut, di mana orang awam banyak yang mengetahui hipertensi itu adalah darah tinggi. Untuk pengertian medisnya yaitu hipertensi adalah meningkatnya tekanan pada dinding arteri sehingga menyebabkan tekanan darah sistol maupun diastol itu melebihi dari normal. Udah pada tahu kan ya nilai normal pada tekanan darah itu berapa? Kalau buat ukuran tekanan darah normal orang dewasa gitu sekitar di 120 sistolnya dan diastolnya itu per 80. Kalau misalkan lebih dari nilai tekanan darah normal, maka dia akan masuk dalam kategori hipertensi. Nah, penyebabnya apa sih? Hipertensi itu dibagi menjadi dua, hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer masih belum diketahui penyebabnya seperti apa. Nah, hipertensi tersebut penyebabnya, hipertensi primer itu penyebabnya belum diketahui. Namun menurut riset itu ada hubungan rumit antara faktor resiko genetik, usia, jenis kelamin yang berkaitan dengan pola hidup atau pola makan yang banyak menggunakan garam secara berlebih. Akibatnya itu akan menyebabkan obesitas, dan selain itu dari faktor merokok akan menyebabkan darah tinggi juga. Misalkan hipertensi sekunder itu 5-10%-nya itu diakibatkan dari penyakit yang dideritanya, misalkan diabetes atau yang memiliki riwayat gula darah tinggi atau ya diabetes mellitus lah ya. Terus yang keduanya yaitu bagi dia atau seseorang yang memiliki kadar kalium yang tinggi di dalam tubuhnya atau hiperkalsemia. Selain itu penyebabnya yaitu gangguan pada ginjal dan meningkatnya tekanan darah akibat dari preeklamsi atau pada tekanan darah tinggi pada kehamilan. Nah, untuk gejala hipertensi itu apa aja sih? Biasanya kalau misalkan dia yang sudah memiliki hipertensi, gejalanya itu yang lebih bagus yang dirasakan ya itu pusing, terus kunang-kunang juga kadang-kadang ya. Yang penting pusing, sakit kepala, perdarahan dari hidung, dan wajah yang memerah. Apabila gejala tersebut tidak tertangani, akan menambah gejala selanjutnya, diantaranya mual, muntah, sesak napas, gelisah, pandangan kabur. Yang lebih bahayanya lagi bagi penderita hipertensi, dia memang sudah memiliki riwayat hipertensi. Namun yang lebih bahayanya jika kalau misalkan si pasien tersebut tidak merasakan apa-apa, itu yang lebih bahayanya ya. Jadi lebih bagus dia pada saat hipertensi dia merasakan keluhan. Bagi dia yang tidak merasakan keluhan, itu wajib diwaspadai karena akan berakibatkan fatal. Nah, untuk faktor resiko pada gejala hipertensi itu apa aja sih? Yang pertama, dia banyak merokok. Faktor keturunan, umur, jenis kelamin, kegemukan, stres atau banyak pikiran, konsumsi garam yang berlebihan, tidak rajin olahraga, mengkonsumsi alkohol, banyak makan makanan yang mengandung garam tinggi.
Nah, untuk penata laksanaan bagi penderita penyakit hipertensi itu apa aja sih? Yang pertama, hindari rokok, hindari minum beralkohol, hindari makan makanan yang mengandung garam tinggi, banyakin olahraga atau perbanyak olahraga. Terus dilarang banyak makanan yang mengandung lemak daleman, terus santan kurangin. Banyak makan makanan yang mengandung vitamin, sayuran, buah-buahan. Hindari stres, perbanyak minum air putih, kontrol yang teratur, minimal seminggu sekali lah ya ke puskesmas untuk cek darah. Terus jika dia sudah minum obat rutin, minum obat yang teratur, jangan lupa berdoa kepada yang di atas, karena segala suatu penyakit itu akan disembuhkan atau hilang atas kuasa dari yang di atas. Terus jangan lupa untuk kontrol, jika obat habis jangan lupa kontrol kembali. Nah, kali ini saya akan memperagakan bagaimana sih senam hipertensi yang nantinya akan bermanfaat untuk kalian atau untuk bapak atau ibu yang menderita penyakit hipertensi. Sangat mudah ya, bisa kalian ikutin atau bisa ibu ikutin. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Oke? Tidak. Ya, untuk gerakan pemanasan yang pertama yaitu dengan cara tekuk bagian kepala leher ke arah yang sebelah kanan dahulu ya. Jadi letakkan tangan kita di telinga, lalu tekukkan kepala kita ke bagian kanan. Hitung sampai 8 sampai 10 dan dilakukan secara bergantian kanan dan kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan yang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu tautkan kedua tangan kita ke atas, lalu tarik perlahan tangan kita dan buka kedua kaki kita selebar bahu, dorong ke atas tangan kita. Hitung sampai 8, hitung dari angka 8 ke rasakan pergerakan di bagian bagian pinggang kiri tertarik ke atas ya, kanan kiri ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk gerakan ini yaitu lakukan gerakan seperti jalan di tempat dan dengan lambaian tangan yang berlawanan. Gerakannya tersebut berbarengan dilakukan secara perlahan tanpa ada hentakan. Yuk, seperti ini ya. Lakukan 8 sampai 10 kali. Gerakan selanjutnya yaitu buka tangan kita ke arah samping. Si jarinya ini mengepal dan pertemukan antara jari atau lengan yang sebelah kanan dan kiri ke depan. Terus untuk kaki buka sejajar dengan bahu. Lakukan gerakan yang tadi saya sebutkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan sebanyak 8 sampai 10 kali hitungan. Nah, untuk gerakan selanjutnya, buka kaki selebar bahu, serongkan badan, lalu angkat tangan yang sebelah kanan sesuai dengan kaki kita yang sebelah kanan, lalu kaki kanan yang searah dengan tangan kanan kita ditekuk sedikit dan tahan selama 8 sampai 10 detik. Tangan yang sebelah kirinya ini di pinggang ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa lihat begini ini. Terus sedikit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah gerakan yang tadi, lakukan gerakan yang sama di sisi yang sebelahnya, yaitu sebelah kiri. Buka dulu kaki selebar bahu, lalu belok ke kiri, arahkan badan ke kiri, tangan kiri ke atas, kaki yang sebelah kirinya ditekuk sedikit, dan tangan yang kanan di pinggang. Tahan selama 8-10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk gerakan selanjutnya yaitu kaki yang sebelah kanan dahulu diangkat ke atas dan tangannya ke depan diangkat ke atas dengan jari tangan mengepal. Lakukan gerakan seperti ini. Hitung sampai ke 8 bergantian dengan kaki yang sebelah kiri ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk gerakan selanjutnya yaitu buka kaki selebar bahu, lalu kita dahulukan yang sebelah kanan, tepuk lutut bagian kanan, lalu tangan yang sebelah kanan di pinggang dan tangan yang sebelah kiri dalam keadaan lurus ke arah lutut yang ditekuk, seperti ini. Lakukan gerakan seperti itu kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk gerakan selanjutnya yaitu buka kaki selebar bahu, lingkarkan tangan bagian kanan dahulu ke bahu atau leher, lalu tahan sikut ini dengan tangan yang selanjutnya seperti ini ya. Lakukan penghitungan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu bergantian dengan tangan yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk manfaat dari senam hipertensi ini yaitu untuk memanajemen stres atau mengelola stres. Terus yang kedua bisa untuk menurunkan berat badan dan terus bisa juga untuk menurunkan tekanan darah kita. Bagi yang memiliki penyakit hipertensi, ini manfaatnya banyak sekali ya untuk mengurangi tekanan darah. Oke, jangan lupa dipraktikkan dulu. Nah, berikut senam hipertensi yang telah saya peragakan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan, apalagi yang memiliki penyakit hipertensi. Semoga bermanfaat di rumah dan jangan lupa dipraktikkan ya. Ya, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan maupun kekurangan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video